Iran klaim gagalkan serangan sabotase pada gedung Badan Energi Atom. Otoritas Iran mengklaim pihaknya berhasil menggagalkan sebuah serangan sabotase terhadap sebuah gedung milik Badan Energi Atom di wilayahnya. Iran kini tengah menyelidiki terduga pelaku di balik serangan sabotase itu. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu 23 Juni, laporan media nasional Iran menyatakan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan sabotase terhadap gedung milik organisasi energi atom Iran tersebut. Pada Rabu 23 Juni pagi waktu setempat, operasi sabotase terhadap salah satu gedung organisasi energi atom Iran telah digagalkan. Demikian laporan media nasional Iran. Tidak memicu dampak apapun dalam hal keuangan atau manusia, sebut laporan tersebut. Pelaku sabotase gagal melakukan rencana mereka, imbuh laporan media nasional Iran itu. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kondisi gedung atau bentuk serangan sabotase yang diklaim telah digagalkan Iran itu. Secara terpisah, kantor berita Iran Noor News melaporkan bahwa penyelidikan tengah berlangsung terhadap serangan sabotase itu. Penyelidikan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi pelakunya dan mencari tahu fakta seputar insiden itu. Demikian seperti dilaporkan Noor News yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Iran. Laporan media Iran, Pers TV menyebut upaya jahat terjadi pada Rabu 23 Juni pagi, tapi tidak berdampak pada korban jiwa atau kerusakan karena tindakan pencegahan keamanan ketat yang diadopsi menyusul tindakan sabotase serupa terhadap situs nuklir dan ilmuwan Iran. Diketahui bahwa Iran sebelumnya menuduh Israel mendalangi serentetan serangan terhadap fasilitas-fasilitas terkait program nuklir Iran dan membunuh ilmuwan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, Israel tidak pernah menyangkal atau membenarkan tuduhan Iran tersebut. Pekan ini, Iran mengumumkan penutupan darurat terhadap satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya di Bushehr. Otoritas Iran tidak menjelaskan alasan penutupan itu, namun menyebut upaya perbaikan akan memakan waktu berhari-hari. Tawuran pecah di Yerusalem, warga Palestina dan pemukim Yahudi saling lempar batu. Warga Palestina dan pemukim Yahudi saling melempar batu, kursi dan kembang api di lingkungan Yerusalem pada Selasa 22 Juni seusai kelompok pemukim berusaha mengusir beberapa keluarga Palestina. Penggusuran yang terancam memicu protes dan bentrokan menjelang perang Gaza 11 hari bulan lalu. Itu menjadi ujian bagi koalisi pemerintahan baru Israel yang mencakup 3 partai pro pemukim Yahudi. Tetapi mereka mengesampingkan masalah Palestina untuk menghindari perpecahan internal. Dilansir AP, polisi Israel dan pejabat perbatasan mengatakan menangkap 4 tersangka di lingkungan sejarah. Tidak jelas siapa yang memulai tawuran. Para pejabat mengatakan seseorang meluncurkan kembang api ke pasukan polisi dan rumah-rumah penduduk, termasuk lemparan bom molotov dan batu. Seorang wanita dilaporkan terluka ketika punggungnya dihantam batu, kata polisi. Layanan darurat Bulan Sabit Merah mengatakan krunya merawat 20 warga Palestina. Termasuk 16 korban menderita semprotan merica dan gas air mata dan lainnya terluka oleh peluru berlapis karet. 2 orang lainnya terluka, termasuk seorang pria tua yang dipukul di kepala, katanya. Bulan Sabit Merah mengatakan batu dilempar ke salah satu ambulannya. Pasukan Israel juga menyemprotkan air sigung ke ambulan kedua milik layanan tersebut.
Ledakan kekerasan adalah gesekan terbaru di sejarah, di mana kerusuhan selama berminggu-minggu menarik perhatian internasional menjelang perang 11 hari Israel milisi Palestina bulan lalu. Gencatan senjata mulai berlaku pada 21 Mei, tetapi kampanye jangka panjang oleh pemukim Yahudi untuk mengusir puluhan keluarga Palestina terus berlanjut. Siklus ketegangan bertahan dalam ujian awal yang mencolok bagi pemerintah koalisi baru Israel yang baru berusia lebih dari seminggu. Di pucuk pimpinan di bawah perjanjian rotasi adalah Perdana Menteri Naftali Bennett, kepala partai sayap kanan Yamina. Dalam 2 tahun dia akan digantikan oleh Yair Lapid, pemimpin sentris Yesh Atid. Pemimpin oposisi adalah pemimpin Likud Benyamin Netanyahu yang digulingkan dari jabatan Perdana Menteri setelah memegang jabatan itu selama 12 tahun. Intervensi oleh Jaksa Agung Israel pada puncak kerusuhan telah menunda penggusuran yang paling dekat. Namun kelompok hak asasi mengatakan penggusuran masih bisa berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Karena perhatian internasional berkurang, berpotensi memicu pertumpahan darah lagi. Para pemukim Yahudi telah melakukan kampanye selama beberapa dekade untuk mengusir keluarga-keluarga dari lingkungan padat pendudukan Palestina. Sebuah kota yang disebut cekungan suci di luar tembok kota tua, salah satu bagian paling sensitif di Yerusalem Timur. Israel merebut Yerusalem Timur, rumah bagi tempat-tempat suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim dalam Perang 1967. Kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kotanya, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Para pemukim mengatakan rumah-rumah itu dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sebelum Perang 1948 saat berdirinya Israel. Hukum Israel mengizinkan orang Yahudi untuk merebut kembali properti mereka. Hak yang ditolak bagi warga Palestina yang kehilangan tanah dan rumah dalam konflik yang sama. Israel larang pemimpin gerakan Islam sholat di Masjid Al-Aqsa. Polisi pendudukan Israel melarang salah satu pemimpin Islamic Movement atau gerakan Islam, Sheikh Osama Al-Uqbi, sholat di Masjid Al-Aqsa. Larangan itu berlaku selama seminggu.